few minutes later. 1 hour later. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Hey, go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai berpidato, saya akan menjelaskan pengertian teks pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Tujuan teks pidato. Yang pertama, informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat, teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Macam-macam pidato. Yang pertama, pidato kenegaraan. Yang kedua, pidato pengukuhan. Yang ketiga, pidato radio. Yang keempat, pidato televisi. Struktur teks pidato ada 7. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, isi pidato. Keenam, penutup pidato. Dan yang terakhir, salam penutup. Macam-macam metode pidato. Yang pertama, impromptu. Metode impromptu yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Metode memoriter. Metode berpidato dengan cara menghafalkan teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah. Metode naskah adalah metode dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat, ekstemporan. Metode ekstemporan merupakan metode berpidato terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Rosita selaku pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita sejak zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Remaja. Sebelum saya memulai pidato, saya ingin menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini, yakni di antaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan dari segi negatifnya. Internet, kata yang tidak asing di telinga semua orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada, dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet juga dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada.
Atau jika tidak, di setiap sudut kota pasti terdapat sebuah warung yang menjual jasa internet atau biasa disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas. Begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh buat dikata memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya seraya membalikan telapak tangan atau mengejapkan mata. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat internet ini. Lalu, apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa, karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dan dimanapun. Walau tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal-hal yang aneh. Contohnya, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila lainnya, yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, tidak semua siswa melakukan hal yang demikian. Hanya segelintir siswa-siswa yang usil saja yang dapat melakukannya karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya. Namun pada umumnya, internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ia terima di sekolah. Hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan gurunya berbicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada di dekatnya. Jadi, kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masa-masa remaja akan mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan. Ke arah positif atau negatif tergantung dari mana dia memulai. Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi di sekitarnya karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya. Dia akan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kayaan informasi dari internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif dari kemajuan diri dan pribadi kita. Dan selaku remaja, kita harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Sekian pidato dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budrek dan sakit kepala, tung budrek tak tung, gal tangkapan saja. Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Nah, ngono ya masuk nah.